Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari video yang sebelumnya, kelas 12, yaitu bab 1 tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berkaitan dengan materi berpikir kritis. Di sini kita akan mengupas isi kandungan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 isinya tentang yang pertama, semua yang terjadi di alam semesta ini termasuk penciptaan langit, bumi, dan pergantian malam dan siang merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah kecuali orang yang berakal. Yang tergolong sebagai orang yang berakal di sini yaitu orang yang menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk atau berbaring. Umat Islam hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan akal yang mampu menangkap makna setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat terjauhkan dari ancaman api neraka. Isi kandungan surat Ali Imran 190 sampai 191 ini menerangkan bahwa semua alam semesta ini yang berkuasa adalah Allah. Dan yang kedua, kita di sini sebagai manusia yang mempunyai otak, kita itu mempunyai akal, tidak hanya otak saja, kita mempunyai dibekali akal. Hewan pun juga mempunyai otak, tapi hewan tidak punya akal. Nah, akal pikiran di sini bisa membedakan. Hewan mempunyai akal tapi sedikit daripada manusia. Manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di sini hewan saja mempunyai akal hanya sedikit, bahkan tidak mempunyai, tetapi hewan di sini tidak akan menyakiti hewan yang lainnya. Sapi tidak akan menyakiti hewan sapi lainnya. Nah, misalnya, dan sapi di sini makanannya ya rumput, dikasih daging juga tidak mau. Nah, kalau manusia di sini sudah dikatakan, di sini ada firman-Nya Allah yang menerangkan ada makanannya halal dan makanannya haram, tapi manusia di sini rakus memakan makanannya haram. Nah, di sini adalah manusia yang tidak mempunyai akal, walaupun manusia itu mempunyai otaknya tidak berfungsi karena tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, gitu. Dan yang di sini yang ditunjukkan dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 di sini juga menerangkan bahwa apapun yang kita lihat itu, oh iya, ini tumbuhan warnanya hijau, subur. Siapa yang mengecatnya pagi-pagi? Nah, ada cabai warnanya merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, di sini siapa yang mengecatnya? Ada cabai rasanya pedas, ada tomat rasanya ada yang manis, ada yang masam. Nah, ini siapa yang memberikan rasa? Ada kelapa, kamu pernah nggak beli es degan? Nah, di sini beli degannya kamu pecah, ada airnya. Nah, siapa yang memberi rasa? Air di situ tidak tumpah. Nah, gitu ya, di dalamnya.
Siapa yang memasukkan air di dalam degan tersebut? Nah, kelapa muda tersebut gitu ya. Jadi itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberikan janin di dalam rahimnya orang tua kalian dan menjadi kalian, itu juga kekuasaan Allah. Jadi apapun yang kita pandang, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dengarkan di sini atas kuasanya Allah. Kamu diberikan telinga juga atas kuasanya Allah. Kamu diberikan mata untuk melihat juga atas kuasanya Allah. Kamu diberikan kaki, tangan, itu juga atas kuasanya Allah untuk berpikir kritis bahwa itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada bintang di langit tidak jatuh padahal tidak ada penyangganya. Nah, itu juga disebut kita itu harus berpikir kritis. Burung juga bisa berterbangan. Nah, itu juga atas kuasanya Allah. Nah, itu isi kandungan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sudah paham? Paham? Semoga paham. Kita lanjut yaitu hikmah. Hikmah kita mempelajari isi kandungan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tadi adalah hikmahnya. 1. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, tiang dan tidak pernah runtuh, fungsinya sebagai naungan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pergantian siang dan malam. Nah, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Nah, dengan tujuan agar bumi ini itu seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang dan beristirahat pada malam hari. Begitu mulianya Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Jadi kita sudah tahu itu semuanya ciptaan Allah. Kita bukan hanya tahu saja, kita bukan hanya punya akal saja, akan tetapi kita harus bersyukur dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara beribadah, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kalian sudah menganut, sudah di sini mendapatkan hikmah untuk mengetahui bahwa isi dari surat Ali Imran 190 sampai 191 dengan cara kalian bersyukur, menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan tugas kita di dunia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Paham? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Sikap dan perilaku yang harus dikembangkan untuk tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berpikir kritis bahwa semua itu ciptaannya Allah, yaitu dengan cara 1. Manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sikap tunduk tersebut diwujudkan dalam berbentuk berpikir dan berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Doa saya tidak dikabulkan karena belum saatnya, belum waktunya. Nah, karena ada batas-batas kekuasaan Allah. 4. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
dapat memupuk tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada persoalan, hendaklah umat Islam menyelesaikan dengan cara bermusyawarah, tidak boleh egois. Nah, di sini di dalam bermusyawarah, umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan dari sikap kasar, apalagi kekerasan. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini kita dianjurkan juga untuk bermusyawarah di dalam kita mengambil keputusan. Tidak boleh ngotot, tidak boleh egois atas kepentingan sendiri, itu juga tidak boleh. Yang ke-7 yaitu apabila telah disepakati hasil musyawarah, maka kita berserah diri kepada Allah, bertawakal setelah berusaha untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, selalu bermusyawarah di dalam segala urusan yang sulit. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, atau hasil ijtihad. Setelah diperoleh keputusan dalam bermusyawarah, tetap memohon ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dan perilaku yang harus dijauhi untuk berpikir kritis itu: 1. Manusia bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari itu harus dihindari, karena yang berkuasa di dalam alam semesta ini adalah Allah. Kamu sombong memiliki mobil, Allah memiliki segalanya. Kamu sombong memiliki HP atau gadget yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki CCTV yang yang ada di mana-mana, bukan hanya satu saja. Nah, itu elektroniknya Allah itu sangat luas sekali. Allah bisa di sini melihat segalanya di alam semesta ini. Nah, gadget kita hanya bisa menghubungi sebeberapa pun saja. Nah, di sini Allah yang maha kuasa, jangan sombong. Yang kedua, manusia berpikir melalui batas-batas kekuasaan Allah. Kita tidak boleh berpikir di luar kemampuan kita. Nah, di sini. Yang ketiga, melalaikan zikir kepada Allah, lupa diberikan waktu oleh Allah dari siang ke malam, dari siang ke malam, dari siang ke malam, akan tapi kita tidak mengingat Allah. Nauzubillah. Nah, di sini itu tidak baik karena kita itu diberikan oksigen. Nah, di sini diberikan oksigen secara gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan mata, lensa yang normal, bisa melihat betapa indahnya, betapa nikmatnya. Nah, di sini kalau kamu itu sudah sakit misalnya ya, di sini semoga sehat semuanya. Sakit gigi pun makan daging aja tidak enak. Nah, gitu ya. Betapa nikmatnya Allah saat kita diberikan kesehatan. Nah, kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, setiap ada persoalan menyelesaikan dengan cara berpikir sendiri. Yang kelima, berperilaku kasar saat musyawarah itu juga tidak baik. Nah, yang keempat tadi apa? Menyelesaikan dengan cara berpikir sendiri itu di sini tidak berdimusyawarahkan, hanya dipikir sendiri, diam saja, itu tidak baik, gitu ya. Yang keenam, perilaku yang dihindari itu mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran
yang kritis, cerdas setiap anggota kelompok musyawarah tanpa berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis ataupun ijtihad ulama. Walaupun itu sangat cerdas, keputusannya sangat cerdas, tetapi tidak berdasarkan landasan dari Rasulullah, landasan dari Allah, yaitu Al-Quran, hadis. Nah, di sini perkataan perbuatannya Rasulullah yaitu hadis, dan walaupun ijtihad ulama itu juga tidak baik. Kita harus menghindari. Kita harus berpegang teguh kepada sumber-sumber hukum Islam. Keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulil albab. Nah, sesuai pesan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 di sini, yaitu yang pertama takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah membuat seorang ulil albab, ulil amri, tidak mau menghasilkan konsep atau pemikiran yang tidak benar. Allah berfirman di dalam surat At-Tolak. Nah, di sini ayat 10. Allah yang menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Yang kedua, semangat belajar dari kitab suci dan sejarah. Kitab suci yang datang dari Allah dan sejarah pada masa lalu merupakan rujukan penting untuk berpikir bagi seorang ulil albab. Yaitu di sini yang tertera dalam Quran surat Yusuf ayat 111, yaitu yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi setelah kalian membaca Al-Quran, kalian resapi artinya. Kalian resapi artinya, kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalian di sini semangat belajar dari kitab sucinya akan membawa kebarokahan. Itu caranya berpikir kritisnya seorang ulil albab, yaitu orang-orang yang berilmu berdasarkan agamanya Allah. Yang ketiga, menyeimbangkan antara berzikir dan berpikir. Kita itu harus seimbang, jadi orang itu harus seimbang. Bagi seorang ulil albab, berzikir dan berpikir merupakan bagian yang tak terpisah. Artinya, kegiatan antara berzikir dan berpikir itu dilakukan dengan seimbang. Gitu ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang kita baca tadi ya, 190 sampai 191 Quran surat Ali Imran ya, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. 190, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi berpikir dan berzikir harus seimbang. Yang keempat ya, di sini memperoleh hikmah dari Allah. Seorang yang ulil albab memperoleh hikmah dari Allah. Bentuk hikmah tersebut adalah seorang ulil albab di samping memiliki wawasan yang luas, juga berpikirnya selalu disesuaikan dengan nilai-nilai
Al-Qur'an seperti waliullah. Nah, di sini wali songo. Nah, nabi-nabi. Nah, di sini yang kelima yaitu gemar mendalami ilmu. Ulil albab selalu menuntut ilmu sehingga hilang keraguannya dari kebenaran Islam dan mempunyai tekad untuk menegakkannya. Allah berfirman, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 7. Nah, demikian pelajaran yang kita ambil dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang bagaimana caranya kita berpikir kritis dan hikmah kita yang kita dapatkan setelah kita berpikir kritis. Berpikir kritis di sini adalah kita selalu mengingat apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita langkah, kaki kita melangkah, apapun yang kita pegang, kita itu harus mengingat Allah, bahwa semuanya dalam organ tubuh kita itu adalah ciptaan Allah, dan semuanya yang kita lihat, ada tumbuhan, ada hewan, ada makhluk hidup, semuanya adalah ciptaan Allah, sehingga kita bersyukur, selalu bersyukur. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam selalu bersyukur. Semoga kalian diberikan kesehatan dan keluarga kalian diberikan kesehatan. Salam buat orang-orang yang kalian sayangi dan kalian cintai. Semoga kita semuanya menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Dan kita berkumpul di surganya Allah. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Jangan lupa share, like, subscribe video ini, channel ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.